Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Ismail, your English teacher at SMK Kaula Indonesia and also SMK Jakarta Timur 1. Today's lesson is about future tense. Jadi pelajaran hari ini adalah mengenai future tense ya. Future tense itu umumnya kalau kalian sudah pernah belajar di SMP dan pasti kayaknya udah di SMP. Future tense itu biasa kita menggunakan will ya. Contohnya aku akan pergi ke Bali besok. I will go to Bali tomorrow. Contoh dasarnya seperti itu. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari di SMK ini, future tense itu tidak cuman menggunakan will atau shall, tapi juga bisa menggunakan tenses yang lain selain tenses yang namanya simple future itu sendiri. Contohnya tenses yang lainnya adalah present tense. Bisa nggak memaknai masa depan atau future? Jawabannya bisa. Dan juga present continuous tense yang menggunakan to be going to. I'm going to Bali. I'm going to go to Bali. Kayak gitu. Bisa nggak? Bisa aja ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai future tense yang dipelajari di SMK kelas 10 ya. Baik, lanjut lagi. Di sini ada English Grammar in Use. Ini buku grammar yang saya dapetin di internet ya. Kalian bisa download sendiri. Situsnya apa? Situsnya rahasia situsnya ya. Kalau misalkan kalian tahu situs itu, kalian bisa download banyak hal, banyak buku dan gratis utamanya ya. Siapa yang nggak suka gratisan? Oke, lanjut. Judulnya Grammar in Use, Reference and Practice for Intermediate Students of English. Karangan dari Raymond Murphy with Ron Altman and the consultant William E. Rutherford. Jadi buku Grammar in Use ini referensi dan latihan untuk murid-murid intermediate. Jadi belajar bahasa Inggris level intermediate. Level intermediate itu ya kalau di London sih setara sama SMP lah ya. SMP kelas 1 gitu, SMP kelas 7 gitu. Kalau di Indonesia mungkin setara sama anak TK. Mungkin ya. Indonesia itu lebih hebat dibandingin Inggris. Oke, lanjut. Jadi sesuai topik kita kali ini, kita akan belajar mengenai nih di unit 6. Kita akan belajar unit 6 dulu. Will halaman 12 dan will 2 halaman 14. Di sini udah cukup lengkap. Ada will atau going to, ada present continuous, I'm doing, I do dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Oke, dikit-dikit saya akan jelasin di sini. Kita lanjut ke halaman 12, to page 12. Mana halaman 12? Kalian kalau mau bukunya boleh japri ke saya, kirimin saya pulsa, nggak usah banyak-banyak, 100.000 cukup. Nanti saya kasih bukunya. Wah, Mister jualan, ya nggak apa-apa dong, namanya jualan kan nggak apa-apa. Nggak boleh. Kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa, nanti saya kasih. Saya kasih per halaman aja. Oke, lanjut. Tadi halaman berapa? Halaman 12 ya. Page 3, simple present, page 4, page 5. Oke, kita langsung aja page 12, page 12, page 12. Mana page 12? Nah, ini dia nih. Ini page 11. Oke, dah kita sudah sampai ke pembahasan yang sesuai. Unit 6, will. We use will. Taruh bentar. Will itu artinya akan ya. Will itu artinya akan. Temennya will namanya shall. S-H-A-L-L. Will sama shall itu dua-duanya artinya akan. Meskipun shall bisa diartikan ayo dalam kalimat shall we go now? Mari kita pergi sekarang. Gitu. Oke, lanjut ya. We use will. Kita menggunakan will tuh yang A. When we decide to do something at the time of speaking. Ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu di saat berbicara. Contoh di bawahnya tuh. Oh, I left the door open. I'll go and shut it. Nah, misalkan teman kalian bilang pada saat ke rumah kalian, oh, I left the door open. Oh, aku
membiarkan pintunya terbuka tadi. Kemudian kalian atau salah satu teman kalian bilang, I'll go and shut it. I'll go and shut it. Saya akan pergi dan menutupnya. Kemudian contoh kedua, what would you like to drink? Ya, ada seorang pelayan datang kalian ketika kalian ke kafe misalkan ya. What would you like to drink? What would you like to drink? Anda ingin minum apa, Mas, Mbak, gitu. Kemudian kalian menjawab, I'll have some coffee please. Saya ingin kopi. Tolong ya, gitu. Beda lagi teman kalian yang namanya Desika, gitu. Kalau Desika bilangnya, I'll have you please. Saya pengen Masnya aja deh, gitu. Kalau Desika ya. Desika siapa? Desika anak 10 OTKP. Oke, lanjut. Did you call Ann? Oh no, I forgot. I'll do it now. Apa kamu sudah telepon Ann? Oh tidak, aku lupa. Aku akan melakukannya nah. Aku akan melakukannya sekarang. I'll do it now. Kayak gitu. Jadi itu adalah contoh 3 di atas, di bawahnya juga ada contoh ya. Maksudnya contoh apa? Contoh penggunaan simple future yang pakai will. Jadi digunakan pada saat kalian mengucapkan hal tersebut. Di dalam penjelasan yang lain, will itu digunakan pada saat kita tidak memiliki rencana apapun untuk melakukan hal tersebut. Contoh semisal di rumah kalian ada yang ngetok rumah pintu kalian. Kebetulan ibu kalian sedang mandi di kamar mandi. Gitu ya. Karena kamar mandi dekat sama kamar kamu, ibu kamu kemudian agak lantang bilang, "Who's knocking on the door?" Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu? Gitu. Nah, kedatangan tamu tersebut kan tidak direncanakan karena tamunya juga nggak jelas siapa, entah paket, entah tamu bapak kamu, entah tamu mama kamu atau tetangga kamu, nggak jelas siapa. Tiba-tiba datang ngetok-ngetok pintu. Kemudian kamu berkata, "Aku akan membukanya, Bu." Aku akan membukanya, Bu. Dalam bahasa Inggris kita bilangnya, I'll open it, Mom. Nah, aku akan membukanya. Nah, will tersebut digunakan untuk melakukan hal yang tidak direncanakan atau hal yang terjadi pada saat kita berbicara. Demikian penjelasannya, ya. Oh ya, di sini kan ada will, kita singkat menjadi apostrof ditambahkan L2 ya. Lihat yang A tuh, we use will, kita menggunakan will dalam kurung itu ada L2, kemudian ada apostrof. Apostrof itu tanda kutip yang ada di situ namanya apostrof. Koma di atas kalau kata anak SD sih. Tapi biar lebih gampang ya nggak apa-apa, koma di atas kita sebutnya. Oke. Kita lanjut, itu namanya apostrof. Nah, contohnya di sini di bawah, di situ semuanya di kontrak. Kontrak itu namanya penjelasan grammarnya namanya contraction. Ingat, contraction, 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 kontraksi. Artinya dipadatkan kalau dalam ilmu grammar ini. Contohnya kayak she is not, itu bisa kita singkat menjadi she's not. Atau she-nya dengan is kita gabung ya, she's not atau she isn't. Is sama not-nya kita gabung, jadi bisa she's not atau she isn't. Itu namanya contraction. Ingat, bukan obat sakit kepala. Obat sakit kepala namanya contraction. Oke, lanjut. You cannot use the simple present I do in these sentences. Anda tidak bisa menggunakan kalimat atau tenses simple present I do dalam kalimat ini, kalimat ini. I'll go and shut it, not I go and shut it, ya. Bukan I go and shut it, tapi I will go and shut it. Kemudian di bawahnya lagi, do not use will to say what someone has already decided to do or arranged to do. Jangan menggunakan will untuk mengungkapkan bahwa seseorang telah memutuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu untuk dilakukan.
Do not use will, jangan menggunakan will to say untuk mengatakan what someone, apa yang seseorang has already decided, telah putuskan. To do, untuk dilakukan, or arrange, atau direncanakan. To do, untuk dilakukan. I can't meet you tomorrow. Aku tidak bisa bertemu dengan kamu besok. Because my parents are coming to see me. Karena orang tuaku akan datang menemuiku. Are coming to see me, sedang datang menemuiku. Dan oke, jadi di situ are coming to see me, not my parents will come. Ya, jadi boleh nggak menggunakan itu di situ? Kalau yang kalimat ketiga di situ, do not use will, penjelasan ketiga, sorry, jangan gunakan will to say what someone. Jadi kalau seseorang tersebut sudah merencanakan atau memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelumnya, kita tidak boleh menggunakan will. Tapi di situ petunjuknya kita bisa menggunakan present continuous. Are coming to see me, not my parents will come. Jadi tidak boleh menggunakan will come karena orang tuanya sudah pasti hadir. Gitu. Kalau pakai will biasanya masih 50-50 atau gimana ya? Nanti penjelasannya ada lagi. Oke? Kita lanjut. The negative of will is won't atau will not. Nah, tadi kan sudah tadi. Sorry. Will itu bisa kita gabungkan dengan not menjadi won't. Lihat tulisannya di situ. W-O-N, kemudian tambahkan apostrof, tambahkan T. Atau kalau nggak disingkat namanya will not. Ya, bukan Wildan. Wildan mah tukang roti di tempat. Lanjut lagi. Ya, tadi sudah ngomongin Wildan. Will not ke Wildan. Oke, kita lanjut lagi. The negative of will is won't atau will not. Di situ ada resepsionis. I'm afraid Mr. Wood can see you until 4. Kemudian kamu bilang, oh, in that case I won't wait. Oh, kalau begitu ya sudah, saya tidak akan menunggu. Ya, itu bentuk dan negatif dari future tense yang menggunakan will. Kemudian di situ bawahnya lagi kita ada we often use I think, I'll, or I don't think I'll when we decide to do something. Kita often itu bukan yang buat manggang kue aja ya. Itu often bacanya betul. Ini juga often, ini bacanya often. Often use I think. Kita sering kali menggunakan I think I'll, aku akan, or I don't think I'll, atau aku rasa aku akan. When we decide to do something, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. And I don't think I'll stay home this evening. I think I'll stay home this evening. Contohnya di situ, kurasa aku akan tetap di rumah aja malam ini. Yang kedua, I don't think I'll go out tonight. Aku rasa aku akan pergi keluar malam ini. Aku rasa, I don't think I'll go out tonight. I'm too tired. I don't think. Diartikannya, kurasa aku tidak akan pergi keluar malam ini. I'm too tired. Aku terlalu lelah, terlalu capek, ya. Oke, sampai di situ kita lanjut lagi. We often use will in this situation. Kita sering kali menggunakan will di situasi-situasi di bawah ini, offering to do something, ya, untuk menawarkan melakukan sesuatu. That bag looks heavy. Tasnya kayaknya berat deh. I'll help you with it. Ya, I'll help you with it. Udah sini, aku bantuin kamu. Aku akan membantu kamu. Gitu. Bukan I help, ya. Bukan I help, tapi I'll help you with it. Kalau untuk menawarkan sesuatu gunakan will. I need some money. Don't worry, I'll lend you some. Nah, kalau punya teman baik enak nih kayak gini nih. Artinya apa? Kamu bilang, I need some money. Aku butuh uang. Don't worry. Teman kamu bilang, don't worry, nggak usah khawatir. I'll lend you some. Ya, I'll lend you some. Aku akan minjamkanmu. Agreeing or refusing to do something. Karena kita masuk ke agreeing or refusing to do something. Menyetujui atau menolak untuk melakukan sesuatu. You know that book I lent you, can I have it back? Kamu tahu nggak buku yang aku pinjemin waktu itu? Can I have it back? Boleh nggak kalau dikembaliin?
Ya boleh lah, orang namanya kita minjem ya balikin lah, jangan sampai lupa ya. Of course jawabannya. Oh iya tentu, I'll bring it back this afternoon. Aku akan membawanya siang ini. Bukan I bring ya, tapi I'll bring it. Nah, I'll bring, bukan I bring. Oke? Next, I've asked John to help me. He won't. Itu refusing kalau yang bawah. Aku udah nanyain John untuk bantuku, but he won't. Tapi dia nggak mau katanya. Ya kalau nggak mau ya jangan dipaksa ya, gitu. Tapi kalau harus dipaksa juga ya paksa aja. The car won't start. Mobilnya nggak mau nyala nih. Artinya the car refused to start. Artinya mobilnya menolak untuk nyala. Mungkin mobilnya butuh korek api jadi biar bisa nyala ya. No, just kidding. Itu cuma bercandaan. Yang bawahnya promising to do something. Berjanji untuk melakukan sesuatu. Thank you for lending me the money. I'll pay you back on Friday, not pay. Terima kasih karena sudah meminjamkan saya uang. I'll pay you back on Friday. Aku akan membayarnya pada hari Jumat. Bukan not I pay, bukan aku bayar. Tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia sih sah-sah aja. Tapi ini kan bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. This is English. Ya. Jadi sah-sah aja kalau bahasa Indonesia, aku bayar besok ya. Tapi lebih enak aku akan membayarnya besok. Pakai akan. Akan itu apa? Will. Kemudian asking someone. Itu belum selesai ya. I won't tell Tom what you said. I promise. I won't tell Tom. Jadi kalau kalian pengen bikin perjanjian gunakan will, bukan gunakan to be going to, ya. Ingat pakai will. Dulu saya sempat ditegur sama senior saya karena saya menggunakan will, karena will itu lebih ke janji ternyata digunakan. Ya kalau meskipun saya bilang waktu itu insya Allah I will gitu, sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau udah will itu udah pasti janji. Gitu penjelasan senior saya dan ini buktinya ya. Kemudian I promise I'll call you as soon as I arrive. I promise, aku janji. I'll call you, aku akan menghubungi kamu as soon as I arrive. Setelah saya tiba di sana. Maksudnya demikian ya. Jadi kamu punya pacar, misalkan pacar kamu kemudian bikin janji sama kamu ketika pacar kamu ada di luar negeri. Aku janji sama kamu ya, aku akan menghubungi kamu kalau aku sudah tiba tepat di sana. Gitu. Aduh, jadi bucin ya. Oke, siapa yang suka bucin di kelas tuh? Lanjut. Asking someone to do something. Will you shut the door please? Will you please be quiet? I'm trying to concentrate. Nah, ini meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Gunakan will you ya. Will you shut the door please? Akankah kamu atau mau gak kamu nutupin pintu? Tolong ya. Kalau pintunya kebuka misalkan kayak di kelas. Will you please be quiet? I'm trying to concentrate. Nah, kamu misalkan punya adik atau kakak kamu kemudian lagi belajar. Terus kamu gangguin dia dengan nyetel musik sampai satu kampung dengar musik yang kamu setel. Terus kakak kamu teriak sama kamu, will you please be quiet? Kamu bisa diem gak sih? I'm trying to concentrate. Aku sedang berusaha konsentrasi di sini nih. Berisik banget. Nah, kurang lebihnya begitu ilustrasinya ya. Bayangin aja kira-kira gimana. For will, see also unit 7. For will and going to, see unit 8. Nah, kita akan belajar will yang lain di unit 7 dan juga kita akan belajar will versus di sini going to. Bedanya will sama going to apa? Di unit 8. Pastikan kalian jangan terlewat, oke? Di bawahnya ini ada exercise. Nah, ini latihan kita yang tadi nih. Ini gampang lah. Orang saya bilang ini latihannya latihan anak TK di Indonesia. Tapi kalau di London sana, in London, this is for junior high school student. Materi ini untuk anak SMP di London. So it's quite easy for vocational school student like you. Jadi pastinya lebih gampang buat anak-anak SMK kayak kalian yang kelas 10. Karena materinya ini materi anak SMP in London. Oke, lanjut. Pastikan selalu baca soalnya. Ingat, baca soalnya, baca perintahnya, jangan lupa. Pastikan itu. Jangan nanya-nanya, ini diapain mister? Ini diapain miss? Ya baca lah, kan saya nggak paham. Loh, kalau nggak paham, buka Google Translate.
Saya nggak punya kuota, Miss. Ya udah, kamu datang ke sekolah. Kan di sekolah ada kuota gratis. Ah, yang bener, Miss. Iya, kan ada wifi. Wifi-nya nanti dikasih passwordnya. Oh gitu. Tapi saya nggak punya ongkos, Miss. Kalau nggak punya ongkos, kamu di rumah pakai dictionary, gunakan kamus. Nggak pakai kamus, Miss. Saya nggak punya. Beli. Beli pakai apa, Miss? Duit aja susah. Loh, kamu kan dapat KJP. Oh iya ya, dapat KJP. Kalau yang nggak dapat KJP gimana, Miss? Ya kumpulin duitnya, beli kamu sendiri. Murah kok, cuma 50 ribuan yang bagus. Oh gitu, Miss. Iya, jangan banyak alasan makanya. Ya, dah lanjut. 6.1. 6.1. Complete the sentences with I'll plus an appropriate verb. Lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan I'll katanya di situ. I apostrophe double L itu bacanya I'll, singkatan dari I will, plus tambahkan an appropriate verb, tambahkan kata kerja yang sesuai. Ya, sesuai itu gimana ya? Cocok sama kalimat di bawah ini. Contoh, I'm too tired to walk home. Aku begitu lelah untuk berjalan pulang ke rumah. Ya, siapa suruh jalannya kan? Kemudian dia bilang lagi, I think I'll take a taxi. Kayaknya aku pakai taksi aja deh. Nah, take di sini bisa digantikan dengan I'll get a taxi atau I'll use a taxi. Tapi lebih enak I'll take a taxi. Oke. Nah, kerjakan kurang lebih seperti itu ya. Diterjemahin jangan lupa. Setiap bahasa asing pasti diterjemahin. Jangan sampai nggak diterjemahin. Kalau nggak diterjemahin nggak bakalan bisa. Sampai bebek beranak buaya juga nggak akan bisa. Paham? Jadi diterjemahkan. Ya, terjemahin dulu dikit-dikit. Kalau bisa per kata, jangan langsung di Google Translate. Kenapa? Karena Google Translate tidak memasukkan unsur culture di situ. Kalaupun ada, masih sangat sedikit. Nantinya artinya akan beda. Paham? Saya harap paham. Oke. Kerjakan 6.1, 6.2 di sini. Baca dulu perintahnya. Use I think I'll or I don't think I'll. Read the situation and then write your sentence. Read the situation, baca situasinya, and then write your sentence, dan kemudian tuliskan kalimat kamu. Contoh, it's cold, dingin ya. You decide to close the window. Kemudian kamu memutuskan untuk menutup jendela. I think I'll close the window. Kurasa aku akan menutup jendelanya. Kenapa ya? Karena dingin tadi. Oke. Kemudian it's raining, sedang hujan. You decide not to go out. Kalau hujan pasti kan nggak keluar kan, nggak kemana-mana. Kemudian kamu putusin, I don't think I'll go out. Kayaknya aku nggak akan pergi keluar deh. Ya iyalah, di hujan ngapain keluar-keluar. Oke, lanjut 6.3, offer to do something, menawarkan untuk melakukan sesuatu. Tom has a lot of things to do. Tom memiliki banyak hal untuk dilakukan, and you offer to do them for him, dan kamu menawarkan diri untuk melakukan mereka, maksudnya mengerjakan mereka untuknya. Baik banget ya teman si Tom nih. Contoh, si Tom bilang, example, oh I have to clean up. Aku harus beres-beres nih, bersih-bersih. Terus saya mau bilang, no that's alright, udah nggak apa-apa, I'll clean up. Gua aja yang ngerjain. Wis, enak bener ya. Oke. Contohnya kurang lebih demikian. Kemudian agree and promise to do things. Ingat, kalau kamu setuju atau berjanji untuk melakukan sesuatu, gunakan I will. Contoh, can you clean the window? Can you clean the window? Sure, I'll clean them this afternoon. You promise? Yes, I promise I'll clean them this afternoon. Gitu. Artinya apa? Can you clean the window? Dapatkah kamu membersihkan jendela? Sure, kata kamu mungkin gitu. Tentu saja. I'll clean them this afternoon. Aku akan membersihkan mereka. Them kembali ke mereka ya. Windows itu objek pronoun, them-nya this afternoon, siang ini. Do you promise? Janji ya. Yes, I promise I'll clean them this afternoon. Iya, aku janji aku akan membersihkan mereka siang ini. Gitu. Oke, silakan yang mau komentar, mau tanya-tanya langsung japri ke saya saja. Kalau lebih enak datang ke sekolah, silakan datang. Insya Allah di bulan
depan kita sudah mulai masuk secara tatap muka meskipun terbatas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang memuaskan ya, karena saya tidak bisa mungkin untuk memuaskan semua pihak yang ada di hadapan saya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal dan sebisa saya untuk menjelaskan sedikit demi sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Ivan Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bapak nggak pakai masker Pak, ntar domen Pak. Domen Pak. Itu pakai masker. Menurut kalian materi hari ini Susah. gampang susah? Biasa aja. Menurut Sika? Ya biasa, tapi saya rada nggak ngerti Pak. Itu aja Bapak, makanya kalau ngajarin tuh jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja.